Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat kan? Ya, alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Coba perhatikan di sini. Tahukah kamu dengan harimau Sumatera? Orang hutan, badak bercula 1. Ya, mereka adalah hewan-hewan asli Indonesia loh. Tetapi saat ini jumlah mereka tinggal sedikit. Oleh karena itu, mereka menjadi hewan langka. Hewan langka adalah hewan yang jumlahnya semakin lama semakin menurun. Nah, menurut kalian, kenapa hewan-hewan itu bisa menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Yang pertama, hewan akan habis atau akan langka itu disebabkan karena perburuan yang dilakukan oleh manusia. Coba perhatikan gambar berikut. Bisakah kalian menghitungnya? Berapa jumlah gajah yang harus mati demi untuk mendapatkan gading-gading sebanyak ini? Penyebab berikutnya adalah pembuangan sampah yang dilakukan juga oleh manusia. Coba perhatikan di sekitar kita. Banyak sekali sampah-sampah plastik yang bertebaran di sungai, di laut. Akibatnya banyak hewan-hewan yang mengira itu makanan dan setiap hari dia memakan sampah-sampah plastik tersebut. Bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi pada hewan tersebut? Ya, tentu saja lama-lama hewan tersebut akan mati karena plastik tidak bisa dicerna oleh tubuh mereka. Kasihan sekali, bukan? Bertambahnya jumlah penduduk di dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Banyak hutan-hutan yang harus ditebang demi untuk dijadikan perkotaan. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutannya telah rusak? Kasihan sekali mereka. Nah, sekarang tahukah kamu apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan hewan-hewan tersebut? Ya, pinter. Salah satunya kita harus membuat suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan yang hampir punah tersebut. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian, saya punya tugas yang harus kalian cari. Yang pertama, sebutkan 10 hewan langka yang terancam punah di Indonesia. Yang nomor 2, sebutkan 5 suaka marga satwa yang ada di Indonesia beserta dengan hewan apa yang dilindungi di dalamnya. Yang ketiga, jelaskan apa sih perbedaan suaka marga satwa, cagar alam, dan taman nasional. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara perlindungan in situ dan perlindungan ex situ. Seperti biasa ya anak-anak, kalian bisa mencari informasi ini dari buku, dari Google, atau bertanya ke orang tua kalian. Nanti kalau sudah selesai, seperti biasanya juga, kalian kirimkan jawabannya ke saya.
Saya yakin kalian bisa karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Anak-anak yang hebat, hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita. Bukan hanya untuk penduduk Indonesia loh, tetapi juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran oleh pemerintah agar penduduknya dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Nah, untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik dan pemerintahan negara-negara ASEAN, ayo kita jalan-jalan ke negara-negara di ASEAN. Yang pertama, saya yakin kalian sudah kenal betul dengan negara ini, negara Indonesia. Negara Indonesia, kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya juga sama, dipimpin oleh presiden tersebut juga. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia, sedangkan mata uang kita adalah rupiah. Hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Lagu kebangsaan kita ya Indonesia Raya. Yang kedua, negara tetangga kita, Malaysia. Kepala negara Malaysia dipimpin oleh seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Ibu kota dari Malaysia adalah Kuala Lumpur, sedangkan bahasanya adalah mereka sebagian besar menggunakan bahasa Melayu. Mata uang Malaysia adalah ringgit. Hari kemerdekaannya tanggal 31 Agustus tahun 1957. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Berikutnya adalah negara Singapura. Singapura ini kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Ibu kota Singapura adalah Singapura itu sendiri. Sedangkan bahasa nasionalnya mereka mayoritas menggunakan bahasa Inggris. Mata uang yang dipakai adalah dolar Singapura. Hari kemerdekaannya pada tanggal 9 Agustus 1945. Lagu kebangsaan mereka adalah Majulah Singapura. Thailand, kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Ibu kota Thailand adalah Bangkok. Bahasa nasional yang dipakai adalah bahasa Thai. Sedangkan mata uang yang dipakai adalah baht. Untuk hari kemerdekaannya, nah ini Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Untuk lagu kebangsaan adalah Blank Chatai. Berikutnya adalah negara Filipina. Negara Filipina sama seperti Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahnya sama-sama dipimpin oleh seorang presiden. Ibu kotanya bernama Manila. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Tagalog. Mata uang yang digunakan peso.
Untuk hari kemerdekaannya pada tanggal 12 Juni 1898. Untuk lagu kebangsaannya Lupang Hinirang. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, kepala negara dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang sultan. Ibu kota Brunei adalah Bandar Seri Begawan. Bahasa nasional yang dipakai, mereka mayoritas menggunakan bahasa Melayu. Mata uang yang dipakai adalah Brunei Dollar. Untuk hari kemerdekaan pada tanggal 1 Januari 1984. Lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan. Kamboja. Kamboja, kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Bahasa nasionalnya bahasa Khmer. Mata uang yang dipakai adalah riel. Hari kemerdekaannya pada tanggal 9 November 1953. Untuk lagu kebangsaan Nokoreach. Laos. Negara Laos, kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Mata uang nasional yang digunakan Lao. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Lao. Mata uang mereka adalah Kip. Hari kemerdekaan Laos pada tanggal 19 Juli 1949. Sedangkan lagu kebangsaannya Beng Shat Lao. Negara Myanmar, untuk kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden. Ibu kota dari Myanmar adalah Nay Pyi Taw. Bahasa nasional yang digunakan bahasa Myanmar. Mata uang dari negara Myanmar adalah Kyat. Hari kemerdekaan pada tanggal 4 Januari 1948. Lagu nasional dari Myanmar adalah Kaba Mage. Vietnam. Untuk kepala negara dipimpin oleh seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang perdana menteri. Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi. Bahasa nasional yang digunakan bahasa Vietnam. Mata uang dari negara Vietnam ini adalah dong. Hari kemerdekaan pada tanggal 2 September 1945. Sedangkan lagu nasional mereka Tin Hoan Cha. Nah, anak-anak, hari ini kalian telah banyak belajar tentang bagaimana pentingnya kelestarian hewan. Sehingga untuk kedepannya diharapkan kalian bisa ikut menjaga agar mereka tidak punah. Karena bagaimanapun juga hewan-hewan itu tetap dan sangat berguna untuk menjaga keseimbangan alam kita. Baik, itu yang kita pelajari hari ini. Bapak berpesan
Tetap belajar di rumah dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.